BTS는 자카르타 콘서트 계획이 취소될 가능성이 있어 사과드립니다. Siblings versus Nets, kita tinggal sama. Mereka lempar kata, kita lempar tawa. Kalau dunia rame, rumah jadi benteng. Akibat hina Indonesia, Korsel terancam bangkrut. 20.000 tiket konser K-pop tak laku dampak Siblings versus Knets. Ya, karena ngerasa serangan rasis biasa udah nggak mempan ke netizen Indonesia, sebagian Knets akhirnya naik level. Mereka mulai mainin isu agama. Dan sejak titik itu, situasinya langsung makin rusuh. Coba lihat postingan ini. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, isinya benar-benar kelewat batas. Ini udah bukan sekadar nyinyir atau ejekan receh lagi. Banyak akun yang sengaja narik konflik ke ranah sensitif. Kata-katanya jelas-jelas nggak pantas, kasar, dan provokatif. Ada yang bikin perbandingan nggak masuk akal, ada juga yang sampai nyeret tokoh agama buat dijadiin bahan hinaan. Di sini kelihatan banget kalau serangannya udah bukan debat atau adu argumen, tapi murni cari ribut. Makanya reaksi netizen Indonesia langsung meledak. Soalnya buat banyak orang, rasis mungkin masih bisa dibalas pakai meme, sarkas, atau candaan. Tapi kalau udah nyenggol agama, itu udah garis merah. Nggak ada toleransi. Sejak momen itu, perang medsos yang tadinya cuma roasting receh berubah jadi konflik yang jauh lebih panas dan serius. Banyak netizen Indo ngerasa ini udah keterlaluan banget. Bukan cuma rasis, tapi udah terang-terangan nyerang agama. Dan karena mayoritas netizen Indonesia itu muslim, hinaan kayak gini langsung kena ke hati. Ini bukan lagi bahan bercandaan. Walaupun begitu, di awal-awal responsnya masih khas netizen Indo. Hasbun di mana-mana, sarkas jalan, meme absurd berseliweran, humor gelap tetap keluar. Kelihatannya santai, tapi sebenarnya penuh sindiran pedas. Namun makin lama, makin banyak serangan yang kelewat batas, nada balasannya pun berubah. Mulai banyak yang serius, nggak sedikit netizen yang akhirnya terang-terangan nyuarain boykot. Seruan ini rame banget di kolom komentar, terutama di Instagram dan TikTok. Kalau kalian scroll, bakal nemu komentar yang isinya udah bukan cuma roasting, tapi ajakan buat berhenti dukung dan stop normalisasi perlakuan kayak gini. Siapa sih yang sekarang lagi dapat julukan paling ngeri di arena Siblings? Jawabannya jelas, netizen plus 62. Julukan Panglima Owner itu rasanya pas banget sama gaya mereka belakangan ini. Soalnya netizen Indo lagi all out, nggak ada rem, nggak berhenti ngegas sampai lawannya benar-benar paham kalau ngerasisin atau ngeremehin Indonesia itu bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Tapi ya, Knets juga bukan tipe yang gampang nyerah. Di medsos mereka terus balas menyerang. Masalahnya, belakangan beberapa cuitan mereka dinilai udah kelewat batas. Karena mulai nyeret-nyeret agama. Dari situ konflik langsung naik level, makin panas, dan sampai sekarang belum kelihatan ujungnya. Akhirnya jadilah drama panjang. Nets versus netizen plus 62 yang sering dijuluki raja terakhir media sosial dunia. Buat yang belum tahu, Nets itu singkatan dari Korean Netizens alias warga Korea Selatan yang super aktif di dunia maya. Mereka nongkrong di berbagai platform dan forum lokal. Di mata fans internasional, Knets sering punya reputasi serem, tajam, pedas, kritis, dan kadang kelewat toksik. Tapi tentu nggak semua Knets kayak gitu. Banyak juga yang santai dan suportif, cuma memang kelompok yang paling vokal dan berisik ini bikin citra Knets jadi buruk. Apalagi ditambah sejarah cyberbullying ekstrem, standar idol yang nggak masuk akal, sampai komentarofobia ke orang asing. Di dunia mereka, idol dituntut harus sempurna. Sedikit aja ketahuan pacaran atau kena isu kecil, langsung digas rame-rame. Pas fans internasional coba bela, sering dibalas dengan kartu sakti. Kalian nggak ngerti budaya Korea? Intinya, budaya online yang super kritis plus tekanan industri hiburan bikin suasana makin kejam. Walaupun nggak semua individunya begitu. Nah, di tengah panasnya drama Nets versus Siblings, Nets sekarang ketemu lawan yang nggak main-main. Netizen Indonesia, jumlahnya berjibun, kreativitasnya liar, mulutnya savage, dan plot twist humornya sering bikin lawan kena mental. Netizen plus 62 ini terkenal brutal tapi fun. Roasting mereka tuh rasanya kayak nonton stand up versi kaos. Waktu dirasisin pakai sebutan monyet atau orang utan, bukannya nangis, netizen Indo malah santai. Ada yang pura-pura nggak tersinggung, ada yang jawab kalem tapi nyentil, lengkap dengan meme absurd yang bikin ngakak. Justru karena kelihatan nggak sakit, mental lawan sering kebalik sendiri. Kalau lagi nyerang balik, netizen Indo juga punya amunisi khas. Sindiran soal plastik, nyenggol operasi plastik di Korea Selatan, sampai ngebandingin dengan Korea Utara yang jelas bikin panas. Salah satu yang sempat viral misalnya tulisan I love Korea, I mean Korea Utara. Dan parahnya itu malah di-retweet sama akun Net sendiri. Singkatnya, ini bukan cuma adu bacot biasa, ini perang gaya.
Nets dengan kritik tajam dan standar tinggi. Netizen plus 62 dengan humor receh, meme brutal, dan nyali tanpa rem. Dan sejauh ini, banyak yang bilang Nets kayaknya baru kali ini nemu lawan selevel, bahkan mungkin di atas mereka. Makanya serangan Nets belakangan kelihatan makin fokus ke Indonesia. Karena serangan paling rame memang datang dari netizen Indo. Akhirnya Indonesia dijadiin target utama serangan balik. Mulainya dari hal-hal receh tapi nyebelin. Salah satunya nyerang girl group Indonesia, Nona MV Group. Mereka disindir habis-habisan cuma gara-gara latar MV-nya di sawah. Ada yang nulis caption sarkas, katanya nggak punya duit buat sewa properti, jadi fotonya di ladang. Ini lagi mau nanam padi ya? Nada merendahkannya kerasa banget. Belum selesai di situ, Knets juga sempat ngebalik bendera Indonesia buat ngehina simbol negara. Tapi malah jadi blunder. Karena bendera Indonesia kalau dibalik justru sama persis kayak bendera Polandia. Alhasil, bukan cuma Indonesia yang panas. Polandia ikut keseret dan malah roasting balik Knets. Niat nyerang, nambah musuh. Serangan lanjut ke stereotip klasik. Indonesia disebut negara blackout, listrik sering mati. Ada juga yang ngeremehin dengan bilang Indonesia negara ber-IQ rendah, sambil pamer kalau Korea Selatan ada di jajaran teratas. Sindiran model begini jelas bikin emosi. Tapi yang paling dianggap offside adalah ketika serangan mulai nyentuh agama. Ada tweet dari akun @ina0660 yang intinya bilang, negara Asia Tenggara lain aman diterima di Korea karena mayoritas Buddha atau Katolik. Tapi Indonesia dianggap masalah karena negara muslim, lalu diseret ke narasi misogini dan dibilang bakal merusak Korea. Gak lama muncul lagi tweet dari akun Seoul Rektor yang bilang, Indonesia negara muslim dengan banyak anak. Kalau diterima Korea bakal berubah dalam sekejap, sambil nyertain foto jemaah Indonesia lagi salat pakai mukena. Di titik ini, netizen Indonesia langsung murka. Banyak yang ngerasa ini bukan sekadar hinaan biasa, tapi udah rasis plus nyenggol agama. Reaksinya pun naik level. Dari roasting dan meme lucu berubah jadi seruan boikot Korea dari Indonesia. Drama makin panas, perang medsos makin liar. Dan sejauh ini, satu hal yang pasti, konflik ini jelas belum kelihatan ujungnya. Dari rentetan hinaan dan saling serang itu, efek dominonya mulai kerasa kemana-mana. Bukan cuma ribut di kolom komentar, tapi udah nyentuh dunia nyata. Di medsos mulai ramai isu kalau konflik siblings versus Knets ini bikin industri hiburan Korea ikut kena imbas. Salah satu yang paling heboh dibahas netizen adalah kabar soal konser BTS di Indonesia yang disebut-sebut akhirnya batal digelar. Isunya, pembatalan ini bukan sekadar soal teknis atau jadwal, tapi karena kekhawatiran besar. Pihak penyelenggara dan manajemen disebut takut konser bakal sepi penonton. Bukan karena BTS nggak laku, tapi karena situasi perang medsos yang lagi panas-panasnya. Sentimen negatif yang terus naik bikin banyak pihak ragu. Apalagi seruan boykot sudah mulai terdengar kencang di berbagai platform. Netizen pun langsung mengaitkan semuanya ke satu akar masalah, dampak siblings versus Nets. Perang komentar yang awalnya cuma roasting sekarang berubah jadi konflik sensitif yang nyeret identitas, agama, dan harga diri bangsa. Di kondisi kayak gini, banyak fans yang akhirnya ambil jarak. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada juga yang memilih diam dan nggak mau ikut ribut tapi juga nggak mau ngasih dukungan secara terbuka. Dari situ muncul kabar lanjutan yang makin bikin geger. Disebutkan sekitar 20.000 tiket konser K-pop akhirnya nggak laku terjual. Angka ini jadi bahan omongan di mana-mana. Netizen langsung rame bikin analisis sendiri-sendiri. Ada yang bilang ini bukti kalau pasar Indonesia nggak bisa diremehin. Ada juga yang nyebut ini pelajaran mahal buat Knets yang selama ini ngerasa aman ngegas tanpa mikirin dampak global. Di sisi lain, fans K-pop Indonesia juga terbelah. Banyak yang sebenarnya masih cinta sama idolanya, tapi merasa tersinggung dengan perlakuan dan hinaan yang beredar. Dilema pun muncul antara tetap dukung karya idol atau berdiri membela harga diri. Dan buat sebagian orang, ketika isu sudah nyenggol agama dan identitas nasional, pilihan mereka jadi jelas. Drama ini nunjukin satu hal penting, kekuatan netizen Indonesia itu nyata. Bukan cuma rame di medsos, tapi punya efek ekonomi dan industri. Ketika dukungan ditarik, dampaknya langsung terasa. Konser bisa sepi, tiket bisa mandek, dan rencana besar bisa goyah. Akhirnya, konflik siblings versus Knets ini bukan lagi sekadar ribut online. Ini udah berubah jadi peringatan keras bahwa perang kata-kata di internet bisa berujung ke keputusan besar di dunia nyata. Dan kalau terus dibiarkan, bukan nggak mungkin ke depannya bakal ada lebih banyak event, kolaborasi, atau konser yang kena imbas. Satu hal yang jelas, api konflik ini belum benar-benar padam. Selama hinaan masih berlanjut dan rasa saling meremehkan masih dipelihara, drama ini bakal terus jalan. Dan siapapun yang ngeremehin kekuatan netizen plus 62, kayaknya harus mulai mikir 2 kali. Buat nama tanpa muka, siblings versus Knets, kita tinggal sama, mereka lempar kata.
Siapa sih yang sekarang lagi dapat julukan paling ngeri di arena siblings? Jawabannya jelas, netizen plus 62. Julukan Panglima Owner itu rasanya pas banget sama gaya mereka belakangan ini. Soalnya netizen Indo lagi all out, nggak ada rem, nggak berhenti ngegas sampai lawannya benar-benar paham kalau ngerasisin atau ngeremehin Indonesia itu bukan sesuatu yang bisa ditoleransi. Tapi ya, Knets juga bukan tipe yang gampang nyerah. Di medsos mereka terus balas menyerang. Masalahnya, belakangan beberapa cuitan mereka dinilai udah kelewat batas karena mulai nyeret-nyeret agama. Dari situ konflik langsung naik level, makin panas, dan sampai sekarang belum kelihatan ujungnya. Akhirnya jadilah drama panjang, Nets versus netizen plus 62, yang sering dijuluki raja terakhir media sosial dunia. Buat yang belum tahu, Nets itu singkatan dari Korean Netizens, alias warga Korea Selatan yang super aktif di dunia maya. Mereka nongkrong di berbagai platform dan forum lokal. Di mata fans internasional, Knets sering punya reputasi serem, tajam, pedas, kritis, dan kadang kelewat toksik. Tapi tentu nggak semua Knets kayak gitu. Banyak juga yang santai dan suportif, cuma memang kelompok yang paling vokal dan berisik ini bikin citra Knets jadi buruk. Apalagi ditambah sejarah cyberbullying ekstrem, standar idol yang nggak masuk akal, sampai komentarofobia ke orang asing. Di dunia mereka, idol dituntut harus sempurna. Sedikit aja ketahuan pacaran atau kena isu kecil, langsung digas rame-rame. Pas fans internasional coba bela, sering dibalas dengan kartu sakti. Kalian nggak ngerti budaya Korea? Intinya, budaya online yang super kritis plus tekanan industri hiburan bikin suasana makin kejam. Walaupun nggak semua individunya begitu. Nah, di tengah panasnya drama Nets versus siblings, Nets sekarang ketemu lawan yang nggak main-main. Netizen Indonesia, jumlahnya berjibun, kreativitasnya liar, mulutnya savage, dan plot twist humornya sering bikin lawan kena mental. Netizen plus 62 ini terkenal brutal tapi fun. Roasting mereka tuh rasanya kayak nonton stand up versi kaos. Waktu dirasisin pakai sebutan monyet atau orang utan, bukannya nangis, netizen Indo malah santai. Ada yang pura-pura nggak tersinggung, ada yang jawab kalem tapi nyentil, lengkap dengan meme absurd yang bikin ngakak. Justru karena kelihatan nggak sakit, mental lawan sering kebalik sendiri. Kalau lagi nyerang balik, netizen Indo juga punya amunisi khas. Sindiran soal plastik, nyenggol operasi plastik di Korea Selatan, sampai ngebandingin dengan Korea Utara yang jelas bikin panas. Salah satu yang sempat viral misalnya tulisan I love Korea, I mean Korea Utara. Dan parahnya itu malah di-retweet sama akun net sendiri. Singkatnya, ini bukan cuma adu bacot biasa, ini perang gaya. Nets dengan kritik tajam dan standar tinggi. Netizen plus 62 dengan humor receh, meme brutal, dan nyali tanpa rem. Dan sejauh ini, banyak yang bilang Nets kayaknya baru kali ini nemu lawan selevel, bahkan mungkin di atas mereka. Makanya serangan Nets belakangan kelihatan makin fokus ke Indonesia. Karena serangan paling rame memang datang dari netizen Indo. Akhirnya Indonesia dijadiin target utama serangan balik. Mulainya dari hal-hal receh tapi nyebelin. Salah satunya nyerang girl group Indonesia, Nona MV Group. Mereka disindir habis-habisan cuma gara-gara latar MV-nya di sawah. Ada yang nulis caption sarkas, katanya nggak punya duit buat sewa properti, jadi fotonya di ladang. Ini lagi mau nanam padi ya? Nada merendahkannya kerasa banget. Belum selesai di situ, Knets juga sempat ngebalik bendera Indonesia buat ngehina simbol negara. Tapi malah jadi blunder. Karena bendera Indonesia kalau dibalik justru sama persis kayak bendera Polandia. Alhasil, bukan cuma Indonesia yang panas. Polandia ikut keseret dan malah roasting balik Knets. Niat nyerang, nambah musuh. Serangan lanjut ke stereotip klasik. Indonesia disebut negara blackout, listrik sering mati. Ada juga yang ngeremehin dengan bilang Indonesia negara ber-IQ rendah, sambil pamer kalau Korea Selatan ada di jajaran teratas. Sindiran model begini jelas bikin emosi. Tapi yang paling dianggap offside adalah ketika serangan mulai nyentuh agama. Ada tweet dari akun @ina0660 yang intinya bilang, negara Asia Tenggara lain aman diterima di Korea karena mayoritas Buddha atau Katolik. Tapi Indonesia dianggap masalah karena negara muslim, lalu diseret ke narasi misogini dan dibilang bakal merusak Korea. Gak lama muncul lagi tweet dari akun Soul Rector yang bilang, Indonesia negara muslim dengan banyak anak. Kalau diterima Korea bakal berubah dalam sekejap, sambil nyertain foto jemaah Indonesia lagi salat pakai mukena. Di titik ini, netizen Indonesia langsung murka. Banyak yang ngerasa ini bukan sekadar hinaan biasa, tapi udah rasis plus nyenggol agama. Reaksinya pun naik level. Dari roasting dan meme lucu berubah jadi seruan boikot Korea dari Indonesia. Drama makin panas, perang medsos makin liar. Dan sejauh ini, satu hal yang pasti, konflik ini jelas belum kelihatan ujungnya. Dari rentetan hinaan dan saling serang itu, efek dominonya mulai kerasa kemana-mana.
Bukan cuma ribut di kolom komentar, tapi udah nyentuh dunia nyata. Di medsos mulai ramai isu kalau konflik siblings versus Knets ini bikin industri hiburan Korea ikut kena imbas. Salah satu yang paling heboh dibahas netizen adalah kabar soal konser BTS di Indonesia yang disebut-sebut akhirnya batal digelar. Isunya, pembatalan ini bukan sekadar soal teknis atau jadwal, tapi karena kekhawatiran besar. Pihak penyelenggara dan manajemen disebut takut konser bakal sepi penonton. Bukan karena BTS nggak laku, tapi karena situasi perang medsos yang lagi panas-panasnya. Sentimen negatif yang terus naik bikin banyak pihak ragu. Apalagi seruan boykot sudah mulai terdengar kencang di berbagai platform. Netizen pun langsung mengaitkan semuanya ke satu akar masalah, dampak siblings versus Nets. Perang komentar yang awalnya cuma roasting sekarang berubah jadi konflik sensitif yang nyeret identitas, agama, dan harga diri bangsa. Di kondisi kayak gini, banyak fans yang akhirnya ambil jarak. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada juga yang memilih diam dan nggak mau ikut ribut tapi juga nggak mau ngasih dukungan secara terbuka. Dari situ muncul kabar lanjutan yang makin bikin geger. Disebutkan sekitar 20.000 tiket konser K-pop akhirnya nggak laku terjual. Angka ini jadi bahan omongan di mana-mana. Netizen langsung rame bikin analisis sendiri-sendiri. Ada yang bilang ini bukti kalau pasar Indonesia nggak bisa diremehin. Ada juga yang nyebut ini pelajaran mahal buat Knets yang selama ini ngerasa aman ngegas tanpa mikirin dampak global. Di sisi lain, fans K-pop Indonesia juga terbelah. Banyak yang sebenarnya masih cinta sama idolanya, tapi merasa tersinggung dengan perlakuan dan hinaan yang beredar. Dilema pun muncul antara tetap dukung karya idol atau berdiri membela harga diri. Dan buat sebagian orang, ketika isu sudah nyenggol agama dan identitas nasional, pilihan mereka jadi jelas. Drama ini nunjukin satu hal penting, kekuatan netizen Indonesia itu nyata. Bukan cuma rame di medsos, tapi punya efek ekonomi dan industri. Ketika dukungan ditarik, dampaknya langsung terasa. Konser bisa sepi, tiket bisa mandek, dan rencana besar bisa goyah. Akhirnya, konflik siblings versus Knets ini bukan lagi sekadar ribut online. Ini udah berubah jadi peringatan keras bahwa perang kata-kata di internet bisa berujung ke keputusan besar di dunia nyata. Dan kalau terus dibiarkan, bukan nggak mungkin ke depannya bakal ada lebih banyak event, kolaborasi, atau konser yang kena imbas. Satu hal yang jelas, api konflik ini belum benar-benar padam. Selama hinaan masih berlanjut dan rasa saling meremehkan masih dipelihara, drama ini bakal terus jalan. Dan siapapun yang ngeremehin kekuatan netizen plus 62, kayaknya harus mulai mikir 2 kali. Buat nama tanpa muka, siblings versus Knets.